Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin yang kembali berbagi info update buat rekan-rekan semua mengenai penyerahan SK P3K dan perubahan golongan P3K untuk sarjana. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, mohon disimak videonya hingga akhir, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih, dan jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut ke info yang pertama. Informasi yang pertama dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tepatnya dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Dan di sini tertanggal 10 Maret 2022. Nah, di sini ditujukan kepada peserta calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru tahap 1. Jadi ini khusus yang tahap 1 saja rekan-rekan ya. Nomor 800 sekian. Sifatnya segera, lampiran satu dokumen, dan kita bisa lihat di sini perihalnya penandatanganan perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke, kita baca selengkapnya. Berdasarkan peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 1 tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 18 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru tahap 1 di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana terlampir untuk hadir. Nah, kebetulan kami di sini tidak menemukan lampirannya, teman-teman ya. Nah, di sini harinya adalah hari Selasa dan Rabu, dan tanggal 15 dan 16 Maret 2022, dalam artian 2 hari. Waktunya itu untuk jadwal pagi jam 9.00 sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Jadwal siangnya itu adalah pukul 13.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, dan tempatnya di Aula BKPSDM Kabupaten Oku Selatan. Nah, acaranya adalah penandatanganan perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru tahap 1. Alhamdulillah rekan-rekan ya, kalau sudah tanda tangan kontrak begitu, tanda tangannya alhamdulillah ini sudah melegakan sekali rekan-rekan ya. Sudah bisa dikatakan kita menjadi ASN P3K 100% karena tinggal menunggu jadwal penyerahan SK-nya. Semoga daerah lain juga segera menyusul. Nah, oke, kita lanjut saja ke informasi yang kedua. Ya, sebagaimana dikutip dari media jpnn.com, golongan P3K perawat naik 1 level. Bu Nur, guru senior kapan ya? Nah, untuk guru apakah juga naik atau seperti apa? Tapi untuk perawat ini naik 1 level dari golongan sebelumnya, rekan-rekan ya. Nah, ini Jumat 11 Maret 2022. Kebijakan Badan Kepegawaian Negara BKN yang menaikkan 1 level golongan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja perawat keahlian menimbulkan kecemburuan di kalangan P3K guru. Berdasarkan surat edaran Kepala BKN nomor 4 tahun 2022 tanggal 4 Maret 2022, P3K perawat yang semula golongan 9 kini naik menjadi golongan 10. Nah, ini sama persis dengan golongan untuk rekan kita di ASN guru P3K ya. Ini juga golongan 9. Apa bedanya guru dan perawat? Kalau guru senior kan pasti kemampuannya lebih tinggi dibandingkan guru baru, sehingga seharusnya golongannya ditinjau kembali, kata Ketua Forum Honorer K2 DKI Jakarta. Nah, apakah rekan-rekan sepakat dengan pernyataan Ibu Nur ini? Sejak awal, Nurbaiti terus menyuarakan agar pengalaman kerja harus dipertimbangkan dalam pengadaan P3K guru. Ini karena guru honorer K2 memiliki masa pengabdian paling lama. Dia berharap ke depan BKN akan membuat regulasi penyesuaian golongan ruang bagi P3K guru. Semoga saja rekan-rekan ya, ada juga penyesuaian sebagaimana yang terjadi di rekan kita yang perawat. Kami sih berharap ada perubahannya. Kasihan juga kawan-kawan guru senior disamakan golongannya dengan guru baru.
Sebelumnya, BKN telah menerbitkan pedoman penyesuaian pangkat dan golongan ruang bagi aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional perawat kategori keahlian yang mengalami perubahan. Perubahan tersebut diterbitkan melalui surat edaran Kepala BKN nomor 4 tahun 2022 tanggal 4 Maret 2022 berdasarkan peraturan Kemenpan RB nomor 35 tahun 2019 dan disampaikan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pemerintah. Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama BKN Satya Pratama menyampaikan bahwa jabatan fungsional perawat keahlian diduduki oleh ASN dengan syarat pendidikan sarjana keperawatan dan pendidikan profesioner sesuai ketentuan pasal 15 Permenpan RB 35 tahun 2019. Jadi intinya juga ini harus sarjana rekan-rekan ya, minimal S1. Perubahan penyesuaian pangkat dan golongan ruang melalui SE Kepala BKN nomor 4 tahun 2022 ini ditujukan bagi CPNS dan P3K dengan kualifikasi pendidikan profesi nurse yang diangkat pada 2020 dan pejabat fungsional perawat keahlian yang memenuhi kualifikasi pendidikan profesi nurse yang diangkat setelah berlakunya Permenpan RB 35 tahun 2019. Jelas Satya yang dikutip dari laman BKN, Kamis 10 Maret. Dengan perubahan penyesuaian pangkat dan golongan ruang ini, lanjutnya, CPNS dengan kualifikasi pendidikan profesi nurse yang telah diangkat pada 2020 dengan pangkat penata muda golongan ruang 3A pada jabatan fungsional perawat ahli pertama, disesuaikan pangkatnya menjadi penata muda tingkat 1. Alhamdulillah rekan-rekan ya, menjadi penata muda tingkat 1. Golongan ruang 3B. Selanjutnya P3K dengan kualifikasi pendidikan profesional yang telah diangkat pada 2020 dengan golongan 9 pada jabatan fungsional perawat ahli pertama disesuaikan menjadi golongan 10. Namun kata Satya, ketentuan perubahan penyesuaian pangkat dan golongan yang diatur dalam SE Kepala BKN nomor 4 tahun 2022 ini tidak berlaku bagi jabatan fungsional perawat ahli pertama dengan kualifikasi nurse yang diangkat sebelum berlakunya Permenpan RB 35 tahun 2019. Jadi yang diangkat sebelum Permenpan RB ini tidak berlaku rekan-rekan ya. Dan secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh instansi pembina jabatan fungsional perawat. Jadi ini untuk kenaikan atau perubahan golongan ini rekan-rekannya itu hanya berlaku setelah Permenpan RB 35 tahun 2019 ini. Jadi kalau misalnya ada yang diangkat pada tahun 2020, 2021 dan seterusnya, nah itu golongannya langsung naik menjadi golongan 9. Nah, tapi yang diangkat di tahun 2018, 2017 itu tidak berlaku. Atau dalam artian sebelum Permenpan RB ini diterbitkan. Demikianlah informasi atau kabar baik yang dapat admin bagikan buat rekan-rekan semua. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.